Hai guys, kembali lagi di Techsuma dan kali ini saya kedatangan sebuah smartphone terbaru dari Umi Digi yang pastinya merupakan smartphone yang non resmi di Indonesia. Namanya adalah Umi Digi A7 Pro atau A7 Pro, dimana kalian bisa dapetin di Lazada di harga 1,9 jutaan untuk internal 128GB dan 1,7 jutaan untuk internal 64GB, dimana untuk link pembeliannya udah saya sertain di deskripsi. So, apa menariknya dari smartphone ini akan kita bahas sambil unboxing, dan nanti juga ada kesimpulan saya dari first impression dan hasil unboxing kali ini. Oh ya, nanti juga ada giveaway ya dari Umi Digi yang akan saya sampaikan nanti saat bahas reviewnya. Oke, kemudian untuk boxnya kayak gini, lumayan unik juga. Kalau dilihat sekilas ada kesan-kesan gaming dengan box hitam, kemudian tulisan Umi Digi yang berwarna merah, kemudian ada cover tambahan kayak gini ya yang bikin dia lumayan unik. Kemudian untuk desain boxnya juga kayak gini, ada pola circular atau pola lingkaran. Kemudian di sini di bagian belakang ini ada keterangan beberapa key spec ya, atau bisa dibilang spek lengkap sih. Jadi dari chipset dia pakai MediaTek Helio P23. Kemudian untuk OS-nya Android 10, dia pakai stok Android. Untuk RAM-nya 4GB, kemudian internalnya ini adalah yang versi 128GB. Untuk SIM-nya dia pakai triple slot ya, 2 nano SIM card, kemudian 1 TF card atau bisa tambahin micro SD. Untuk baterainya 4150 mAh. Untuk layarnya 6,3 inch, resolusi Full HD+. Kemudian untuk kamera dia punya quad kamera, jadi ada 16 plus 5 plus 16 plus 5 megapiksel dan kamera depannya 16 megapiksel. Oke, ini ada keterangan networknya. Kemudian di sini ada package kontennya, ada unit smartphone-nya, power adapter, USB cable, manual dan phone case. Dan ini juga adalah yang varian Ocean Blue ya, dengan internal 128. Jadi ada dua varian, untuk internalnya 64 dan 128. Untuk color ada Cosmic Black dan Ocean Blue. Oke, langsung aja kita buka ya untuk box dari Umi Digi A7 Pro. Oh ya, untuk pengiriman itu untuk harganya kalian juga kena ini ya, kena bea cukai sekitar 200 atau 300 ribuan, itu saya lupa persisnya berapa. Oke, di sini ada kartu ucapan ya, thanks from Umi Digi kayak gini. Nah, ada unit smartphone-nya Umi Digi A7 Pro. Oke, di sini udah dipakein casing ya. Oke, kita taruh dulu untuk smartphone-nya. Ini kita dapat soft case kayak gini. Ini sih mirip-mirip soft case yang biasa kita bisa beli di Topet ya, warna hitam, bahan silikon kayak gini. Oke, next kita lihat kelengkapan lain di box. Ada amplop Link to the World Umi Digi. Kemudian di sini ada SIM ejector ya, kayak gini. Di sini ada ini kayaknya sih book manual ya, manual book dari Umi Digi A7 Pro. Oke, cukup unik juga. Di sini kita dapat kepala charger ya, udah pakai colokan untuk Indonesia punya. Di sini kita bisa lihat untuk outputnya 5 volt 2 ampere, jadi hanya 10 watt ya untuk output. Next, untuk kabel charger, ini kalau nggak salah sih udah USB Type C. Oke, udah USB Type C dan warnanya dia merah kayak gini. Oke, cukup nice sih, udah merah terus kepalanya warna hitam. Oke, paling itu ya untuk isi dari box atau kelengkapan dari Umi Digi A7 Pro. Oke, kita balik lagi ke smartphone-nya. Di sini ada beberapa key spec yang udah kita bahas tadi. Ada quad kamera, kemudian layarnya 6,3 inch, baterainya 4150 mAh. Ada OS-nya stok Android 10 ya. Oke, kita langsung buka aja untuk pembungkus dari Umi Digi A7 Pro. Untuk tampilan dari smartphone-nya kayak gini ya untuk Umi Digi A7 Pro. Jadi memang menurut saya salah satu selling point dari Umi Digi A7 Pro ini adalah di sisi material. Jadi untuk depan belakang dia pakai material kaca dengan
itu 5D curved glass. Kemudian untuk frame-nya dia pakai material metal, jadi nggak pakai polikarbonat. Dan ini kerasa lumayan berat dan solid sih di tangan. Sambil lihat kelengkapan di body, kita langsung hidupin aja ya. Di bagian kanan sini ada tombol power, di sini ada volume rocker. Di bagian atas hanya ada garis antena. Di kiri ada slot SIM card ya, kita langsung cek aja. Tadi dia bilang sih untuk slotnya triple slot, kita langsung cek aja sendiri. Oke, di sini ada triple slot. Di bagian bawah sini ada audio jack ya, 3,5 mm. Ada mikrofon, kemudian ada port charger USB Type C, ada speaker, dan juga ada tambahan garis antena di sini. Oke, di bagian belakang ada quad kamera, di sini micro kamera, kemudian ultra wide, di sini kamera utamanya 16 megapiksel. Di sini ada depth sensor, di sini LED flash, dan ada keterangan quad kamera. Di sini fingerprint scanner dan logo UMI Digi. Untuk desain sekilas sih, untuk posisi fingerprint terutama dan logo UMI Digi ngingetin saya kayak Honor 8X ya dikit-dikit. Oke, next seperti biasa saya langsung coba setting aja ya untuk UMI Digi A7 Pro, dan nanti saya akan bahas gimana kesimpulan dari UMI Digi A7 Pro setelah first impression. Oke, so setting awal dari UMI Digi A7 Pro udah selesai, dan sebelum lanjut ke kesan pertama dan review singkatnya, jadi UMI Digi mau ngadain giveaway 2 buah smartwatch, yaitu UMI Digi UWatch GT. Dan untuk syaratnya kalian tinggal follow Facebook page-nya UMI Digi Indonesia, subscribe di channel ini, dan follow IG saya. Di kolom komentar kalian juga bisa tuliskan komentar bebas mengenai A7 Pro, dan sertakan juga akun IG kalian. Nanti untuk lebih detailnya kalian juga bisa cek ya di deskripsi. Oke, jadi untuk setting awal dari UMI Digi A7 Pro udah selesai. Untuk spek lengkapnya udah kita bahas awal tadi ya, dan juga akan saya cantumkan di sebelah kanan sini. Kemudian tadi saya udah sempat cek juga untuk skor Antutunya. Itu kita dapat di angka 112 ribuan ya. Oke, detailnya kayak gini. Jadi skor untuk CPU-nya di 40 ribuan, untuk GPU-nya 17 ribuan, memori 31.000, dan UX-nya di 24.000. Jadi ini untuk cukup rendah sih untuk skornya, dan masih di bawah Snapdragon 636. Untuk gaming saya juga udah coba tes pakai PUBG Mobile, dimana untuk settingan maksimumnya di HD dan high frame rate, dan belum bisa dapat settingan di Smooth Ultra. Di settingan HD high frame rate sendiri kerasa cukup berat ya di smartphone ini, dan baru bisa dimainin cukup lancar pas diturunin ke settingan Smooth dan high frame rate. Oke, dan next kita cek di storage ya. Tadi saya udah install beberapa aplikasi, dan game seperti PUBG Mobile ini tersisa sekitar 107 GB dari total 128 yang tersedia. Jadi jangan lupa ini ada dua varian, 64 dan 128. Kemudian yang penasaran soal IMEI ya, atau ini untuk aktivasi SIM card di Indonesia, karena ini HP non resmi. Tadi sih saya udah coba pasangin SIM card XL ya, jadi nggak ada masalah, dan untuk saat ini itu nggak keblokir. Cuman ya untuk kedepannya saya juga belum tahu ya apakah bakal keblokir atau enggak. Dan kita lanjutnya soal fitur. Ini sih udah nggak banyak yang bisa dibahas, karena untuk A7 Pro ini dia pakai stok Android ya, stok Android 10. Untuk fitur-fiturnya juga standar bawaan dari Android 10, seperti di sini ada screen recorder, kemudian ada focus mode. Kemudian di setting sini juga ada digital well-being ya. Jadi masih standar sih untuk stok Android. Dan ini juga bakal cocok buat kalian yang suka UI yang minim kustomisasi atau lebih prefer ke stok Android. Cuman untuk keluhan dari saya sih untuk ini ya, dari user experience itu saat pindah-pindah aplikasi atau buka tutup itu kerasa kurang smooth aja. Jadi masih terdapat ini ya, lag-lag saat kita scroll kayak gini. Dan mungkin mudah-mudahan sih ini bisa diperbaiki ya untuk sistem update-nya. Kemudian ada fitur-fitur security juga seperti fingerprint ya, fingerprint unlock.
Kemudian untuk face unlock juga berjalan cukup lancar ya, jadi nggak ada kendala di fitur-fitur security-nya. Kemudian next ada ini juga sensor-sensor, ini juga udah lumayan lengkap. Oke, ada gyroscope sensor juga. Untuk gyroscope tadi udah sempat saya cobain sekilas di PUBG juga, dan juga ini jalan dipakai main PUBG. Kemudian untuk displaynya dia 6,3 inch ya, dan panel IPS. Untuk kualitasnya sih masih cukup oke di kelas harganya. Untuk resolusi warnanya atau tingkat kontrasnya ini sebenarnya nggak ada yang istimewa. Dan karena udah resolusi Full HD, jadi untuk membaca teks terlihat tajam dan cukup nyaman juga. Paling satu kekurangan minornya ini display ininya ya, untuk bezelnya ini lumayan tebal, terutama di bagian bawah sini. Ini sih masih kerasa lumayan tebal ya untuk standar, terutama di standar 2020. Oke, dan sekarang kita lanjut ke aspek kamera ya. Oke, di sini kita bisa lihat beberapa menu-menu ya atau fitur utama. Di sini ada picture atau foto biasa, kemudian ada video, ada fitur slow motion juga. Oke, di sini untuk ultra wide angle mode untuk videonya. Kemudian di sini kita lihat setting. Oke, ada scene mode juga. Di sini ada beberapa mode yang kita bisa pilih. Di sini ada IIS, kita bisa aktifkan atau nonaktifkan. Nanti saya akan coba aja mungkin ya untuk fitur IIS-nya. Kemudian ada shutter sound, ada microphone, video quality itu maksimal di Full HD, dan dia belum bisa ngerekam di 60 fps. Ada white balance, ada anti flicker. Kemudian di sini ada picture. Di sini ada mode makro. Kemudian di sini mode ultra wide. Di sini juga ada fitur AI, kita bisa aktifkan atau nonaktifkan. Dan di sini ada HDR juga. Kita bisa aktifkan atau nonaktifkan. Nah, di sini fitur flash, dan ini di setting. Ini sih settingnya cukup minim kustomisasi ya. Ada tempat penyimpanan untuk fotonya, ada self timer, shutter sound, watermark, picture size, dan anti flicker. Kemudian di sini kita masuk ke portrait mode, di sini night mode, dan ini ada fitur panorama. Oke, kita langsung sekilas cobain aja ya hasil foto ya dari Umi Digi A7 Pro. Kemudian untuk sampel foto-foto lain dari Umi Digi A7 Pro juga akan sertakan ya di akhir video. Kemudian untuk selling point utama dari A7 Pro ini adalah di aspek fisik ya, terutama di build quality. Untuk smartphone harga 2 juta, desainnya buat saya cukup lumayan, terutama desain di sini ya, kamera yang udah kekinian. Untuk kalian yang sangat pentingin build quality, A7 Pro ini terbilang premium ya, untuk framenya dari bahan aluminium. Kemudian untuk back covernya dari kaca. Dan overall kalau digenggam kayak gini terasa solid dan berat ya. Tapi untuk lapisan pelindungnya sendiri sih saya belum ada info pasti ya, apakah ada lapisan pelindungnya atau enggak. Kemudian untuk aspek lain seperti baterai dengan kapasitas 4100 mAh, itu harusnya nggak ada kendala ya untuk dipakai seharian. Dan untuk mainin PUBG selama 30 menit, itu baterainya berkurang sekitar 12%. Oke, so dari kesan pertama saya untuk Umi Digi A7 Pro ini bakal cocok buat kalian yang nggak masalahin HP non resmi, kemudian yang prefer pakai smartphone stok Android, dan kalian yang mentingin aspek desain dan build quality yang premium di harga kisaran 2 juta. Untuk aspek yang buat saya kerasa kurang adalah chipset yang termasuk low end dengan Helio P23, kemudian user experience yang saya coba itu kerasa kurang smooth, dan kualitas kamera yang kurang itu terutama di low light. Dan satu hal lagi, jangan lupa kalau kalian berminat dengan Umi Digi A7 Pro ini, kalian bisa cek link pembelian ya di deskripsi. Oke, dan paling sekian aja ya untuk video unboxing dan kesan pertama dari Umi Digi A7 Pro kali ini. Jangan lupa klik like jika kalian merasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa ikutan juga giveaway yang udah saya bahas tadi. Oke, dan akhir kata, thanks for watching and see you next time.
Oke, so inilah rekaman video kamera belakang ya dengan IAS. Saya aktifin. Oke, dan next inilah sekilas untuk rekaman video kamera depan ya dari Umi Digi A7 Pro.